Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian yang kami kasihi, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditulis dalam kitab 1 Petrus 9 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Adapun judul firman Tuhan atau renungan hari ini adalah biarkan kasih mengalahkan kejahatan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang penjual bubur ayam merasakan kenaikan omset dari penghasilannya akhir-akhir ini. Ia pun merasa heran, mengapa bisa terjadi? Setelah diselidiki, ternyata saingan sesama penjual bubur ayam di sekitar itu sedang mengalami sakit. Pada akhir pekan, ia menjenguk penjual bubur ayam yang menjadi saingannya selama ini dan membawa semua uang yang ia dapat dari itu, lalu membawanya ke rumah si penjual bubur ayam yang sakit itu, dan diberikannya lah uang tersebut dengan kasih Kristus. Kalau kita mau benar-benar melakukan kasih, mungkin hanya segelintir orang saja yang mau melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam topik kasih pada nas kita hari ini, kemungkinan besar kurang disukai oleh kalangan orang Kristen. Mereka tentunya mau berbicara mengenai mujizat, kesembuhan, dan hal-hal yang spektakuler. Yesus sendiri menunjukkan perbuatannya dengan melakukan berbagai mujizat. Tidak disangkal lagi bahwa Dia adalah Master of Miracle atau Tuhan dalam mujizat. Tetapi lihatlah juga kasih yang ditunjukkannya selama Ia berada di bumi, dan puncaknya terjadi di Bukit Golgota. Yesus mengalahkan maut bahkan dengan mujizat. Dia menghancurkan dosa bukan dengan mujizat. Ia menghancurkan kuasa dosa dan maut dengan kasih Allah. Justru pada saat Ia menunjukkan kasih-Nya yang terdalam itu, semua orang malah meninggalkan Dia, termasuk murid-murid-Nya. Di atas kayu salib itu, Ia menyerahkan nyawanya tanpa dikelilingi murid-murid-Nya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin hidup di dalam kasih, marilah meniru perbuatan Tuhan Yesus. Ia tidak pernah dendam kepada musuh-musuhnya, bahkan Ia mendoakan mereka. Ia tidak pernah membenci mereka yang menyalibkannya, bahkan Ia mengasihi mereka. Sebab itulah saudaraku sekalian, Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Kalau ia berbuat jahat kepada kita, ingatlah bahwa Yesus juga mengasihi mereka. Ingatlah juga bahwa Yesus mati supaya kita mencontoh
apa yang telah dilakukannya. Berat tentunya, jelas berat. Tetapi sadarilah bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk memberikan kemampuan itu. Diperlukan kuasa dan urapan Allah supaya kita sanggup melakukan perbuatan seperti Yesus itu. Yesus mengalahkan dosa dengan kasih. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam.